penyesuaian harga untuk BBM subsidi, tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang. Untuk BBM yang non subsidi sampai dengan hari ini kami dengan tim Pertamina maupun dengan SPBU swasta lain sedang melakukan pembahasan sampai waktu selesai. Jadi artinya apa? Belum juga ada penyesuaian harga, masih tetap sama. Fix, valid, BBM nggak jadi naik di tanggal 1 April ini cuy. Video ini aku record di tanggal 1 dan barusan aku pulang nih. Pas lagi ngantar anakku, aku lewat berbagai pom, itu masih belum ada kenaikan dan harganya itu masih tetap sama gitu kayak sebelum-sebelumnya. Nah, seperti yang udah berita kebijakan tentang kenaikan harga BBM ini memicu panic buying. Itu biasanya H-1 orang-orang udah pada banyak yang rela untuk antri lama cuy. Panas-panas hanya untuk ngisi atau ngantri bensin. Nah, sekarang kita coba bedah dari segi psikologis dan ekonomi tentang fenomena panic buying saat BBM dicanangkan atau dinarasikan mau naik. So, langsung aja ke videonya. Let's go. Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar Ege Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran, rezeki. Amin. Oke, siapa di sini yang kemarin sampai antri-antri? Ya, tanggal 31 kemarin antri-antri bensin karena tanggal 1 bensin katanya naik. Ayo, angkat tangan. Oke, langsung aja yang pertama. Secara psikologis, ancaman harga BBM naik itu bisa membangunkan insting survival mode, teman-teman. Otak kita itu memproses potensi pengeluaran ekstra tersebut sebagai sebuah, dalam tanda kutip, kerugian atau ancaman terhadap keamanan finansial. Ada istilah namanya loss aversion. Dalam ilmu behavior economic, rasa sakit karena kehilangan duit, anggaplah 50.000 gitu ya, itu 2 kali lebih kuat daripada rasa senang mendapatkan uang 50.000. Jadi motivasi orang antri kemarin tuh sebenarnya bukan murni untuk saving atau berhemat, tapi untuk menghindari rasa sakit karena rugi membayar lebih mahal di tanggal satunya gitu ya, atau di keesokan harinya. Kemudian ada istilah juga namanya herd behavior. Nah, ini bisa dibilang kayak validasi sosial, teman-teman. Jadi ketika ini ada orang ya sebenarnya ragu gitu mau ikut antri atau enggak gitu kan. Lihat orang antri di SPBU gitu kan, udah antri panjang. Itu juga bisa mematikan logika rasional dari orang tersebut. Jadi kayak gampang itu otak menyimpulkan, wah ini kalau banyak orang antri ini pasti bakalan ada krisis besar nih di kemudian hari. Belum lagi akhir-akhir ini kalau misalnya kita lihat di sosmed, itu ada beberapa info-info yang belum tentu valid juga. Ada yang bilang harga Pertalite itu naik jadi 14.000 atau 17.000 bahkan. Dan ini menambah fear atau rasa takut buat orang-orang. FOMO itu juga bisa di hal-hal seperti ini, teman-teman. Jadi FOMO itu bukan cuma tentang apa yang lagi hype atau barang incaran apa gitu kan yang lagi tren, tapi juga bisa kadang itu mempengaruhi keputusan fatal sehari-hari seperti ini. Nah, ini adalah ironi terbesar dari panic buying BBM, teman-teman. Kepanikan membuat orang lupa menghitung opportunity cost atau biaya peluang atau nilai dari waktu dan tenaga yang udah kita korbankan. Nah, kita coba pakai logika bisnis ya, bisnis dan operasional. Katakanlah nih, aku antri 2 jam buat ngisi full tank kemarin gitu ya. Dan anggaplah aku berhasil menghemat 24.000 gitu ya. Dengan asumsi kita ikut berita misalnya nih yang kemarin-kemarin tuh Pertalite jadi 14.000. Estimasi aku ngisi motor 6 liter dikali 4.000 kan ketemunya 24.000. Yang pertama, waktu terbuang. Jika orang tersebut punya pekerjaan atau ada bisnis gitu ya, 2 jam itu bisa digunakan mungkin lebih produktif untuk menghasilkan
uang jauh lebih besar daripada 24.000 tadi, teman-teman. Yang kedua ada biaya fisik dan mesin. Itu kan kadang kalau misalnya kalian antri ya, kalian coba deh lihat di sekitar kalian kalau lagi rame, itu mereka antri tapi mesin masih nyala, Cuk. Ya, pas lagi antri panjang itu kalau misalnya kalian nyalain mesin kendaraan kalian, itu akan tetap makan bahan bakar, Pak. Belum lagi resiko kesehatan ketika kalian ngirup asap knalpot gitu kan. Belum lagi stres, antri lama gitu. Secara hitung-hitungan kasar aja kita mengorbankan waktu berjam-jam demi nominal sekecil itu, menurutku adalah keputusan finansial yang tidak menguntungkan, cuy. Malah lebih ke merugikan. Nah, sistem logistik dan manajemen inventory di SPBU itu dirancang untuk ritme konsumsi normal pada umumnya gitu. SPBU itu kan punya tangki pendem gitu ya, untuk dia nyimpen bensin, nyimpen BBM gitulah, dengan kapasitas terbatas dan jadwal pengiriman truk tangki yang udah dihitung gitu, yang udah dijadwalnya. Nah, ketika panic buying terjadi, polanya bisa jadi berubah. Misalnya nih, aku beli biasanya cuma 20.000, tapi tiba-tiba karena jadi panic buying, aku minta full tank. Dan nggak cuma aku aja, banyak orang yang seperti itu ketika panic buying. Akibatnya apa? Ya, stok yang seharusnya cukup untuk misalnya nih 2 hari, ya itu bisa ludes dalam waktu 4 jam gitu, atau nggak sampai sehari. Dan ini bisa menciptakan distorsi rantai pasokan yang nyata, teman-teman. Dan kelangkaan ini bukan karena keterbatasan pasokan, tapi murni karena sistem distribusi lokal yang terganggu tadi, sama lonjakan permintaan yang nggak wajar karena kena panic buying. Akibatnya apa? Timbul kelangkaan beneran nanti. Nah, ketika kelangkaan ini terjadi, anggaplah di beberapa SPBU, kemudian itu nanti di foto, di-upload di sosmed, jadi viral, itu akan bisa menimbulkan gelombang kepanikan part 2, teman-teman. Dan inilah yang disebut sama self-fulfilling prophecy, atau ketakutan akan kelangkaan itulah yang justru menciptakan kelangkaan itu sendiri. Nah, di luar faktor emosional tadi, ada juga faktor ketakutan masyarakat terhadap efek domino ketika BBM naik. Di Indonesia khususnya, BBM adalah urat nadi di dalam logistik, teman-teman. Ketika harga BBM naik, masyarakat udah tahu bahwa harga bahan pokok, ongkos kirim, dan transportasi pasti akan ikut naik juga. Dan seperti yang kita tahu, ketika harga BBM naik, harga-harga pokok naik, tapi ketika BBM turun, harga-harga pokok ini belum tentu ikut turun. Nah, inilah salah satu faktor yang bisa bikin nilai inflasi kita naik. Mungkin ada yang tanya gini, terus menurut Mas Ganjar, panic buying kemarin tuh gimana, Mas? Ya, kalau aku pribadi, aku nggak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya, karena itu sah-sah aja. Toh mereka melakukan itu juga tanpa paksaan, mereka antri, mereka beli gitu, pakai duit mereka juga. Kita nggak pernah tahu gimana kondisi ekonomi seseorang itu seperti apa. Apakah 24.000 itu berharga, atau 24.000 itu cuma sekedar receh doang. Karena 24.000 itu ya lumayan gitu. Dengan 24.000 itu aku bisa makan 2 kali dengan porsi 12 ribuan. Ya, walaupun misalnya kemarin BBM jadi naik pun, ketika 3 hari kemudian bensin habis, ya kita mau nggak mau juga pasti akan beli lagi kan. Dan menurutku kenapa panic buying ini saat kemarin itu beralasan, yang pertama adanya perang antara Israel dan Iran yang melibatkan Selat Hormuz, yang dimana kita tahu selat itu sangat vital, 20% dari jalur distribusi di dunia, dan mereka sempat membatasi kapal-kapal untuk lewat di situ. Kemudian yang kedua, statement Bahlil di beberapa minggu belakangan, dia bilang cadangan BBM cuma sisa 20 hari aja di Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga, narasi-narasi berita yang kita nggak tahu kebenarannya beberapa hari ke belakang, itu tentang perkiraan harga-harga yang aku tadi kayak bilang, jadi 14.000, jadi 17.000 di tanggal 1 gitu. Plus kita lihat di beberapa negara tetangga itu udah banyak juga yang menaikkan harga BBM-nya. Ya, menurutku di situ sangat beralasan untuk warga Indonesia kemarin itu sempat panic buying. Tapi di sini aku juga mengapresiasi kerja pemerintah kita untuk memutuskan sementara ini menahan harga BBM untuk
tidak naik. Ya walaupun ini bisa dibilang sebagai pedang bermata dua ya, karena ketika harga global itu sebenarnya lagi naik, tapi pemerintah kita menahan untuk tidak naik, otomatis akan ada beban APBN di neraca keuangan negara kita cuy. Ya kalaupun misalnya mau naik 500 atau 1000, ya menurutku masih oke lah. Misalnya nih Pertalite gitu kan, yang subsidi 10.000 nih biasanya dinaikin jadi 11.000 atau mungkin jadi 10.500, 10.800, ya maksimal 11.000 lah. Menurutku masih oke gitu kalau dilihat dari kondisi ya global seperti ini, karena balik lagi kayak aku tadi bilang, subsidi ini adalah kebijakan yang bisa jadi pedang bermata dua gitu teman-teman. Nah itu kalau menurutku pribadi ya. Nah kalau menurut kalian gimana nih sama hingar-bingar ya kemarin gitu ya, wacana mau dinaikkan BBM? Kalian bisa komen di bawah. Apakah kalian pro sama kebijakan menaikkan BBM di kemudian hari, atau kalian nggak setuju untuk BBM dinaikkan? Kalian bisa komen di bawah dan kasih alasannya. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Stay safe, stay strong. Never give up, never close. See you next video. Bye.